Halo, Assalamualaikum Bang Dula. Apa kabar? Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh, Mas wah. Ihsan. Bang Dula, ini banyak cerita dari negeri kita ini, luar biasa dari urusan judi online yang nampaknya akankah ini menyeret-nyeret ke berbagai pihak dan juga masalah isu yang beredar. Apakah KPK ini mengikuti lembaga hukum lainnya tentang komunitas tertentu setelah Tom Lembong, Anies Baswedan diisukan isu ya namanya mesti dikontrol lagi ya tentang penerapan di KPK ini dan juga tentang ini Bang Dula. Alex Marwata ini yang berusaha untuk merubah atau memperkarakan kepada MK tentang hubungan antara pemeriksa dengan yang diperiksa. Belum lagi urusan aktivis anti korupsi pakar hukum yang tegaskan masalah Mardani Maming. Akankah ini terjadi, disebut apa orang itu pengadilan sesat karena nampaknya sudah ada eksaminasi di beberapa kampus. Ini adalah bagian dari apa ya, orang bilang itu gunung es di antara masalah-masalah hukum di Republik ini. Nah, mungkin itu di antara yang bisa kami angkat atau ada lagi yang Bang Dula ingin sampaikan untuk pendengar Radio Silaturahim pagi hari ini. Silakan Bang Dula. Ya, yang pertama soal judi online. Jadi kita tahu bahwa dengan sistem IT yang berlaku sekarang, di mana jangan orang dewasa, anak SD pun juga punya HP. Yeah. Ketika kasus COVID-19, maka emergency exit yang digunakan oleh pemerintah adalah gunakan HP. Padahal saya katakan dalam ilmu korupsi itu termasuk salah satu jenis intellectual corruption atau politik corruption. Kenapa? Karena HP yang bisa digunakan untuk ikuti pelajaran secara online itu adalah Android dan semacam itu. Berarti itu kan bisnis seperti itu. Bukan bisnis ya, seperti itu. Sehingga dan begitu maka pihak-pihak yang punya wewenang di bidang IT, di bidang informasi, di bidang kebijakan pemerintah itu punya peluang untuk bisa memanfaatkan apa saja, khususnya pada Kementerian Menko Info yang lalu seperti itu. Sehingga wajar saja kalau memang orang-orang apalagi yang masuk di situ adalah orang projo, orang pendukung Jokowi dan seterusnya, sehingga dari mana dana-dana yang mereka gunakan untuk bisa memberikan uang sampai puluhan juta, bahkan miliaran, bahkan sampai triliunan untuk memenangkan pilkada dan memenangkan pemilu dan seterusnya. Seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa untuk pemilu yang sekarang ini ada anak dari menteri yang masih eksis, caleg DPR pusat di Sulawesi Selatan itu harus mengeluarkan 150 M untuk bisa menang karena dia dapat suara 150.000 suara, satu suara 1 juta, berarti 150 M. Dari mana dana-dana seperti itu kalau tidak diperoleh dari misalnya korupsi, termasuk salah satu adalah judi online. Oleh karena itu maka yang harus dilakukan oleh Prabowo, kalau memang Prabowo harus memberantas korupsi sesuai dengan pidato yang berapi-api bersemangat di acara pelantikan itu, ya harus dia tindak semua menteri, semua pejabat, semua staf, semua orang-orang yang kemudian terlibat di dalam kabinet sekarang itu harus disingkirkan dan diproses hukum secara tegas, transparan dan adil seperti itu. Kalau judi online, sehingga dan begitu maka yang kena ini kan masyarakat kecil, seperti kita pernah ingat 2 tahun yang lalu di mahasiswa UI yang kemudian sampai membunuh dia punya teman karena juga judi online, karena utang dan seterusnya, sehingga seperti itu. Pikiran pendek Alexander Marwata, saya sudah pernah sebutkan beberapa waktu yang lalu bahwa beliau ini jangankan jadi pimpinan KPK, jadi pegawai KPK saya tidak lolos. Dia ikut seleksi pegawai KPK, tidak lolos. Seperti itu. Itulah kualitas dia. Kenapa undang-undang KPK
baik nomor 30 2002 maupun Undang-Undang 19 2019 pasal 3 itu menetapkan bahwa pimpinan pegawai KPK itu tidak boleh berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan para pihak, apakah calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarga dengan orang yang sedang terlibat kasus atau sedang diawasi oleh KPK. Kenapa pasal itu ditetapkan? Karena korupsi itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Karena kejahatan luar biasa, maka kemudian ketentuannya tidak sama dengan yang ada di kejaksaan dan di kepolisian. Sehingga undang-undangnya juga luar biasa, kemudian hukumannya juga luar biasa, orangnya juga luar biasa, seperti itu. Ini Alexander tidak paham filosofi KPK sebagai extraordinary body, extraordinary organization, seperti itu. Sehingga dengan begitu, maka kenapa saya dan teman-teman bereaksi keras ketika undang-undang KPK itu dikacau balaukan oleh Jokowi, karena di sana pimpinan KPK itu bukan lagi penyelidik, bukan penyidik, dan bukan penuntut umum. Undang-undang yang dibuat oleh Jokowi itu, sehingga yang berwenang untuk menetapkan seorang tersangka itu adalah penyidik, bukan lagi pimpinan, seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka kemudian Alexander merasa bahwa ini membatasi. Tapi terlepas daripada Undang-Undang nomor 19, memang orang KPK tidak boleh berhubungan langsung maupun tidak langsung. Itulah sebabnya maka kalau ada acara undangan pernikahan atau apa itu, orang KPK itu biasa kalau karena kenal baik atau hubungan keluarga, itu datang terakhir. Datang terakhir, kemudian sama-sama terus pulang. Dan tidak boleh foto-foto, tidak boleh berfoto bersama. Kalau misalnya saya punya ID sebagai KPK itu biasa waktu pulang saya gantung di kaca cermin di depan mobil itu. Tapi ketika saya turun itu saya harus cabut, tidak boleh ID itu tergantung dalam mobil, tergantung tempat lain, karena itu bisa kemudian disalahgunakan dan seterusnya. Nah, saya sekian tahun di di KPK dan tinggal di Rawadeno, sampai sekian tahun baru orang di kampung itu tahu bahwa saya itu orang KPK. Sekian tahun. Jadi kalau misalnya kerja gotong royong Bang Sid, saya ikut kerja gotong royong, kerja gotong royong perbaiki jalan, saya ikut macam-macam. Sekian 3 atau 4 tahun ketika kasus pelanggaran kode etik oleh seorang pimpinan KPK, antara saya ditunjuk sebagai ketua komite etik, baru kemudian wawancara terus kemudian waktu saya mau berangkat ke kantor, di jalan itu ibu-ibu keluar terus hadang mobil saya. Mobil saya itu dibilang, Bapak jangan bohong lagi, Bapak ini orang KPK, seperti itu. Nah, jadi memang manusia dari luar angkasa orang KPK itu. Karena itu maka doktrinnya adalah bahwa kalau datang tidak diundang, seperti dia diundang, pergi seperti tidak diantar. Ya, tiba-tiba aja nongol saja begitu, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan seterusnya. Memang itu luar biasa. Hukumannya juga luar biasa, yaitu pidana dan perdata. Kalau pidana itu hukumannya penjara, perdatanya itu ganti rugi. Undang-undang tindak pidana korupsi itu menetapkan koruptor itu penjara dan juga ganti rugi. Nah ini Alexander Marwata punya persoalan itu, sehingga ketika dia diajukan ke Polda, diproses oleh Polda karena pernah ketemu dengan salah seorang pejabat, kemudian itu menyangkut diri pribadinya, maka kemudian dia ajukan judicial review terhadap pasal 36 itu. Seorang Alexander Marwata, dan dia kemudian juga diproses oleh Dewan Pengawas seperti itu, karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seperti itu. Itu soal Alexander Marwata. Kemudian ini soal orang yang pernah diminta KPK untuk menjadi sebuah panel untuk memutuskan, Anies Baswedan nampaknya menjadi isu kencang setelah Tom Lembong ini tahu-tahu bisa terjadi dadakan menjadi tersangka. Cemana Bang Dul? Jadi saya sering mengatakan bahwa saya 8 tahun di KPK.
saya biasa hadir dalam gelar perkara, setidaknya pada periode Abraham Samad. Belum pernah saya saksikan ada gelar perkara sampai 10 kali untuk satu kasus. Yang terlama itu saya ingat itu Gubernur Kalimantan Timur. Itu lama, tapi tidak sampai 10 kali. Karena dia membulat sekali, dia buskannya lama apa karena jauh apa. Tapi sehingga hampir 2 tahun menetap menjadi tersangka. Ini 19 kali. 19 kali gelar perkara seperti itu. Nah, memang seakan-akan memang Anies ini musuh bebuyutan. Salah satunya adalah kalau Jokowi jelas karena dia batalkan reklamasi Tanjung Priuk, menutup hotel apa segala macam itu, hotel esek-esek. Itu kan orangnya Jokowi kan, oligarki segala seperti itu. Tapi ada slip of the tongue. Anies ketika debat capres itu 03 mengajukan pertanyaan yang menurut saya waktu itu Anies tidak siap untuk menjawabnya. Kira-kira berapa nilai Prabowo sebagai Menhamkam seperti itu. Itu agak terbata-bata itu, terus Anies mengatakan 11. Jadi 11 dan 100 kan. Jadi bagi Prabowo itu kan luar biasa kan 11. Jadi itu berarti D kan, D atau E kan, begitu seperti itu. Kalau misalnya seperti itu, jadi mungkin saja juga Prabowo seperti itu, sehingga ketika Limbong itu kemudian masuk ke 01 itu jelas Jokowi, jelas Jokowi seperti itu, karena Tim Lembong mengemukakan bermacam-macam hal seperti itu, dan dia kan cuma 2 tahun jadi menteri, sementara beberapa menteri sesudah itu lebih banyak lagi yang di import seperti itu. Nah, kemudian ini pada periode Prabowo, padahal penetapannya sudah jauh, beberapa waktu sebelum ada pelantikan. Tapi kemudian ketika Prabowo sudah berkuasa ini, apakah itu kemudian orang Prabowo yang kemudian mengapi-apikan menghasut atau apa itu untuk tumpangkan lagi, itu bisa saja. Tapi berdasarkan fakta-fakta di lapangan itu bahwa kalau mereka pakai pasal 2 dan pasal 3 seperti yang dikenakan terhadap Tom Lembong itu kan ada pelanggaran kebijakan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua adalah merugikan keuangan negara seperti itu. Nah, ternyata kan Anies memang tidak masuk dalam APBD, tapi dalam APBD perubahan, berarti tidak melanggar ketentuan, tidak melanggar peraturan perundang-undangan itu. Ya, ada audit dari BPK. Audit BPK bahwa tidak ada terjadi kerugian keuangan negara. Itulah maka Deputi Penindakan waktu itu Karyoto memang berteguh pada ketentuan yang ada bahwa tidak bisa ditetapkan jadi tersangka. Nah, kalau misalnya sekarang itu mau dibuat seperti itu, bisa saja karena Tim Lembong itu juga kemudian prosedurnya, kemudian kerugian keuangan negara itu juga jadi dibertebal seperti itu, sehingga ketika saya di-WhatsApp oleh beberapa pihak, saya katakan semua Menteri Jokowi itu terlibat. Cuma sekarang itu yang berkuasa siapa? Nah, karena berkuasa mereka, suka ajaran mereka seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian para mahasiswa, akademi dan seterusnya memang harus bersikap, jangan membiarkan hal yang dilakukan oleh Jokowi diulangi oleh Prabowo seperti itu. Itu persoalan kasus Anies yang kemudian coba-coba untuk diangkat lagi seperti itu. Nah, satu lagi Bang Dullah, ini ada berita di halaman muka media Indonesia ya, luar biasa ini. Sementara negara sedang pontang-panting bayar hutang dan lain-lain, tapi ini ada kebocoran yang seperti Bang Dullah pekan lalu kalau tidak salah bilang, lebih dari 40%. Di sini tertulis 53,95% kebocoran APBD BPKP menemukan di tahun lalu. Luar biasa, kalau duitnya itu sekitar 141 triliun. Apakah sebesar itu ketidakefektifan pengelolaan negara ini? Dan dengan dengan KPK macam gini, toh BPK tak bisa menindak, hanya memberitahu gitu. Cemana Bang Dullah ini kebocoran
Mungkin pas lagi baru masuk musim hujan lagi nih bocornya minta ampun ini. Silakan Bang Dul. Kalau istilah saya itu bukan bocor. Kalau bocor itu kan 1, 2, 3 itu bocor kan. Bocor. Menetes begitu bocor. Ini tumpah. Oh, Ini tumpah. 53. Sebab yang saya pernah katakan itu waktu saya di KPK itu 42% yang ditangkap KPK itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan APBN itu setiap tahun 35% dari APBN itu untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi berarti uang yang dikorupsi itu 42% kali 35% kali sekian ribu triliun. Tapi pada zaman Jokowi itu 60%. 60%. Jadi kalau misalnya BPK mengatakan 50,sekian%, itu saya percaya. Betul itu karena pada waktu Jokowi itu 60%. Jadi 60% kali 35% kali 3.000,sekian triliun. Nah, itu yang bocor baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Jadi perbedaan antara Orde Baru dengan Orde Reformasi itu adalah bahwa pada Orde Baru itu korupsi struktural eksekutif. Jadi karena eksekutif happy waktu zaman Orde Baru. Jadi di presiden sampai kepada camat, wakil camat dan kepala desa dan seterusnya. Tapi itu kan ternyata kewenangan DPR itu luar biasa. Tidak ada apa yang tidak ditetapkan oleh DPR. Panglima DPR yang tetapkan. Ketua lembaga negara apakah KPK, kepolisian, kejaksaan, KPU, Bawaslu, MK, semua ditentukan oleh DPR. Presiden hanya mengajukan. Jadi berarti persoalan itu bukan lagi heavy eksekutif, tapi sudah legislatif heavy. Sehingga begitu maka korupsi itu menular dari eksekutif ke legislatif. Nah, problemnya adalah bahwa ketika pemilu dengan sistem liberal hari ini dari 99 sampai sekarang, maka kemudian untuk menjadi seorang anggota DPR, DPRD itu triliun, miliaran, ratusan miliar, ratusan juta. DPRD kabupaten kota itu bisa dari lebih dari 1 M. Saya mau ilustrasinya ekstrim, Mas Ihsan. Beberapa tahun lalu pemilihan kepala desa di daerah Warteg itu Tegal. Daerah Tegal itu 1 M untuk kepala desa. Itu beberapa tahun lalu. Udah, saya masih di KPK itu, jadi sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Saya sampaikan di dalam satu semacam BIMTEK kepala desa seprovinsi Lampung. Hadir juga narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Terus dia bilang, Pak Bruda, kalau di Tangerang itu 5 M. 5 M. Kalau di Kabupaten Bogor itu 7 M. Itu kepala desa. Kepala desa. Nah, itu 10 tahun lalu. Nah, apalagi untuk jadi DPR, DPRD, provinsi, bupati, wali kota yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa pilkada tahun 2020 di Kalimantan Selatan itu 700 M. Satu orang. Itu yang sekarang terpilih jadi 100 M. Nah, oleh karena itu maka kemudian terjadilah apa yang disebut dengan judicial review ke MK. Jadi soal pemilu, pilkada, pilpres bukan KPK, tapi ke MK, baru kemudian kalau ada tindakan pidananya baru kemudian ke kepolisian. Maka itulah kemudian ke MK, kemudian ke MA, kemudian seterusnya. Nah, disitulah kemudian yudikatif terjadi ketularan sehingga demikian kita lihat maklar di MA sekitar sekian puluh tahun, 10 tahun itu, maka hampir 1 triliun tambah dengan 50 kilogram emas itu berapa luar biasa. Seperti itu. Jadi karena sistem politik kita liberal, sistem ekonomi kita kapitalis, sistem pendidikan kita juga liberal, akhirnya terjadi seperti begitu. Sehingga dalam buku saya tentang jihad memberantas korupsi itu saya katakan 2045 Indonesia berkah bisa tercipta kalau kita selesaikan saja 2 hal utama. Pertama, pendidikan nasional, dan kedua, reformasi birokrasi. Karena pendidikan itu yang akan melahirkan manusia berbudaya, manusia beriman, manusia bertakwa, manusia berkompeten, dan seterusnya, manusia berprofesi. Jika seperti sekarang memang agak sukar. Baru kemudian reformasi birokrasi. Itu Mas Ihsan, problem kita seperti itu.
Bang Dula terakhir sebagai penutup, Bang Dula. Sebelum Bang Dula, kalau tidak salah hari ini ke Masjid Umar bin Khattab di Jatinegara ya, Bang Dula. Oh iya, Betul. di Jatinegara, betul ya. Insya Allah. Bagi teman-teman pendengar mau sholat di sana tuh dekat stasiun kereta Jatinegara ya. Para pendengar, nah terakhir Bang Dula. Banyak orang sekarang ini macam apa ya, di tengah harapan orang sebagian tentang perjudian yang tadi sudah menjadi korbannya ribuan jutaan orang, banyak juga orang apa yang mesti diharapkan lagi dari negeri ini sementara kita ingin terus mencintai negeri kita ini. Nah, bagaimana untuk merawat itu keistiqomahan mencintai negeri ini atau merawat harapan adanya perbaikan di ujung lorong sana gitu, Bang Dula. Silakan Bang Dula. Ya, jadi saya mungkin sudah pernah singgung beberapa waktu lalu bahwa Umar ibnu Khattab ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia diangkat menjadi, kalau kita hakim agung lah, atau hakim agung. 6 bulan dia jadi hakim agung, kemudian dia mengundurkan diri. Terus kata Abu Bakar, kenapa Anda meletakkan syarat mengundurkan diri? Ya 6 bulan saya makan gaji buta, katanya. Tidak ada yang melapor. Kasus tidak ada satu kasus selama 6 bulan. Jadi begitulah luar biasanya. Kenapa? Karena mereka itu orientasi amanah, orientasi akhirat dan seperti itu. Jadi ini yang sering saya katakan berkali-kali beberapa tempat saya. Jumat lalu itu kan saya di Lubulingga waktu kita menjatuh, saya Lubulingga mengajar pasca sarjana di sana. Itu saya katakan karena kita salah memahami rezeki. Kita memahami rezeki itu adalah harta, mobil, istri, anak, suami, kebun dan seterusnya. Itu kesalahan besar kita. Padahal rezeki itu ketika saya mensyukuri hari ini saya bisa sampai mencapai 77 tahun, itu rezeki yang luar biasa seperti itu. Begitu juga misalnya saya punya anak-anak, alhamdulillah bisa jadi sarjana semua dan juga mereka soleh dan soleh, itu juga rezeki. Kemudian saya bisa melaksanakan ibadah dan itu juga rezeki. Saya seperti itu. Nah, kalau kita memahami konsep rezeki itu bukan materi, tapi rezeki itu adalah sehat, rezeki itu adalah selalu beribadah, rezeki itu selalu sopan santun, rezeki itu selalu berkinerja tinggi, rezeki itu adalah membantu sesama tetangga dan seterusnya. Maka kemudian kita tidak mengalami apapun yang disebut stres. Hasil penelitian terakhir Mas Ihsan, bahwa IQ itu peranannya cuma 1%. Itu penelitian terakhir. IQ itu peranannya cuma 1% bagi keberhasilan seseorang. 99% itu keringat, artinya usaha, artinya ikhtiar, artinya kerja. Nah karena itu maka Einstein itu kan IQ-nya 160, tapi dia hampir DO ketika mahasiswa. Tapi kemudian setelah dia sudah keluar dari kampus, dia tahu bahwa dia tahu. Jadi Imam Ghazali dalam salah satu bukunya mengatakan bahwa ada 4 jenis manusia. Yang pertama, orang tahu bahwa dia tahu. Yang kedua, orang tahu bahwa dia tidak tahu. Yang ketiga, orang tidak tahu bahwa dia tahu. Dan yang keempat adalah orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Para pendengar, saya berharap jangan menjadi orang yang keempat, tidak tahu bahwa tidak tahu. Yang biasanya itu terjadi pada DPR, apa segala macam, mereka maki-maki menteri, maki dirjen, apa yang mereka maki itu semua salah, seperti itu. Einstein ini termasuk orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Dia hampir DO, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Maka dia bertanya, dia melakukan penelitian. Sampainya dia menemukan teori relativitas yang kemudian menerima hadiah Nobel. Itu adalah orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Ada orang yang tahu bahwa dia tahu. Itu misalnya Aib Rosidi. Aib Rosidi itu mau ujian SMA waktu itu di Jakarta. Dia dengar soal ujian SMA itu bocor. Maka kemudian dia, ngapain saya ikut ujian SMA kalau soalnya bocor? Saya punya kompetensi, punya skill, punya apa semacam. Dia tidak ikut ujian SMA. Dia menulis, menerbitkan segala macam. Umur 29 tahun diangkat menjadi dosen luar biasa di Unpad Fakultas Sastra. Dan ketika umur 49 tahun diangkat menjadi profesor tamu di Tokyo University, mengajar sampai pensiun. Dan beliau baru meninggal kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu. Itu
orang yang tahu bahwa dia tahu sehingga kinerjanya tinggi dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka dalam soal rezeki ini kita harus paham bahwa ketika kita sampai di situ harus bersyukur, sudah berusaha berikhtiar, alhamdulillah bisa berikhtiar, bisa, itu saja lulus. Dan Allah akan mendatangkan sesuatu dari arah yang kita tidak sangka-sangka, seperti itu. Nah, barangkali itu Mas Ihsan, saya mau simpulkan bagi para pendengar bahwa jangan pahami rezeki itu dengan harta, tapi rezeki itu adalah semua apa yang kita nikmati, kita pelihara, kita miliki, itu ada rezeki. Sehingga begitu orientasinya adalah akhirat, bukan orientasi dunia semata, sehingga kita tidak gila kuasa, tidak gila jabatan, gila harta, menjadi pejabat apapun dari kepala desa sampai presiden, tidak melakukan hal yang seperti terjadi hari ini di negara kita. Begitu Mas Ihsan. Terima kasih Bang Dullah. Semoga sehat selalu dan selalu bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.